Halo good people, jadi hari ini Booklight Movie mau membahas sebuah film. Pasti kalian penasaran sama cuplikan klip di awal kan, dan udah gak sabar buat dengernya. Yuk langsung aja kita bahas filmnya. Cops adalah film bergenre komedi asal Swedia. Film yang rilis tahun 2003 ini, disutradarai oleh Joseph Fares. Film ini, berlatar tempat di salah satu kota kecil di Swedia. Keadaan kota ini begitu sepi, nyaman, aman dan damai. Film ini, menceritakan dari sudut pandang petugas kepolisian di wilayah yang angka kriminalitasnya yang begitu rendah. Selain punya kantor yang sederhana, anggota kepolisian di kota ini cuma terdiri dari 6 personel. Personel itu diantaranya, 1 kepala polisi bernama Pak Volke. 4 polisi sebagai petugas lapangan, yaitu Benny, Jacob, Lasse, dan Agneta. Seorang operator bernama Hakan, dan seekor anjing bernama Dicken. Jadi, rutinitas harian mereka itu diantaranya, bermain hoki, bermain kartu sama lansia, dan mengamankan sapi yang merusak tanaman warga. Di antara mereka berempat, Benny adalah polisi yang paling punya obsesi dan ambisi dalam melawan kriminal. Bahkan obsesinya sampai ke bawah mimpi. Selain itu dia punya hobi merajut, sambil dengar lagu country. Dia juga punya tetangga yang bernama Mike. Selain itu, ada Jacob. Jacob yang mukanya mirip sama Ibrahimovic ini, adalah seorang ayah beranak 1, karena seorang single parent, dia lagi berusaha mencari pasangan lewat iklan yang ada di koran. Pernah suatu malam, Jacob ada janji buat dating. Sesampainya di sebuah kafe, dia menghampiri wanita yang sesuai sama ciri-ciri yang sebelumnya udah diobrolin lewat telepon. Setelah pendekatannya yang sok asik, sampai ngobrol cukup lama, datanglah seorang wanita yang juga menggunakan baju berwarna putih. Ternyata wanita inilah yang sudah buat janji dating sama si Jacob. Alhasil, malu banget tuh si Jacob. Besok paginya, sebelum mereka bertugas, Benny membagikan bandana hasil rajutannya. Terus datanglah Pak Kepala Polisi bersama seorang wanita. Melihat wanita itu si Jacob pun kaget, ternyata perempuan ini bernama Jessica. Jadi, Jessica adalah seorang staf regional polisi pusat. Jessica mau menyampaikan sebuah info dari kantor kepolisian pusat. Kalau menurut data, di kota itu sama sekali gak memiliki angka kejahatan. Jadi, anggaran pada kantor kepolisian akan dialihkan pada prioritas yang lain. Dengan begitu, dalam 3 bulan lagi, kantor polisi ini bakal ditutup. Jelas dong, hal ini bikin mereka kaget dan kecewa. Besok harinya, kepolisian yang mau ditutup ini, mengadakan sebuah konferensi pers di sebuah aula besar. Pasti kalian ngiranya bakal banyak jurnalis yang datang. Tapi nyatanya, yang datang cuma seorang jurnalis. Setelah konferensi pers, Jacob marah-marah menggerutu di pinggir jalan. Dia memikirkan nasibnya yang bakal menjadi pengangguran. Jacob melampiaskan marahnya itu, dengan menendang tong sampah sampai berantakan, dan sedikit penyok. Lasse pun mencoba menenangkan si Jacob, dan ngajaknya buat makan siang. Gak lama dari kejadian itu, lewatlah Benny dan Agneta. Lalu mereka menepi karena melihat tong sampah yang udah berantakan itu. Karena emang si Benny ini tipikal polisi penuh ambisi yang agak lebay, dia beranalisa dan menyimpulkan, kalau rusaknya tong sampah ini adalah bentuk vandalisme tabrak lari, yang dilakukan oleh seseorang yang profesional.
Hari itu juga, Benny pun langsung menuju kantor, lalu melaporkan apa yang dia lihat ke teman-temannya. Jacob yang dengar hal itu, langsung menghampiri Lasse, lalu muncullah sebuah ide. Demi menaikkan angka kriminalitas, Jacob dan Lasse ketemuan sama bapak-bapak pecandu alkohol, bernama Goran. Goran diiming-iming imbalan sebotol vodka dengan syarat agar mau mencuri di sebuah toko. Setelah bernegosiasi, Goran yang awalnya menolak pun mau mencuri, dengan kesepakatan, 1 botol vodka dan 1 tali pancing. Kemudian, si Goran masuk ke dalam toko. Gak membutuhkan waktu yang lama, si Goran keluar dan menghampiri mobil polisi itu sambil bawa 1 pek sosis hasil curiannya, dan Goran pun mendapatkan imbalan dari mereka. Lalu, Jacob dan Lasse masuk ke toko, dengan membawa 1 pek sosis hasil curian Goran. Mereka menanyakan apakah telah terjadi pencurian di dalam toko ini. Sayangnya saat terjadi pencurian si penjaga toko gak melihatnya, karena dia lagi di toilet. Jacob dan Lasse langsung menyarankan si penjaga toko buat melaporkan tindak pencurian. Tapi, penjaga toko itu menolak. Dengan begitu, Lasse mengancam ingin melaporkan penjaga toko, karena tidak melaporkan kasus pencurian. Lah, aneh banget ya. Ya dengan terpaksa, si penjaga toko itu mau melaporkan kasus pencurian yang dibuat-buat ini. Tapi gak hanya itu, demi menciptakan angka statistika kriminalitas, Jacob dan Lasse juga melakukan beragam vandalisme, seperti mencoret-coret tembok, merusak, dan menggembosi ban mobil. Meneror warga dengan suara tembakan pistol. Mengacak-acak tong sampah. Dan terakhir, membakar tong sampah. Nah saat membakar tong sampah, aksi mereka kepergok oleh Benny dan Agneta, lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Tanpa mereka sadari, apinya semakin membesar dan merembet ke dinding kios makanan. Alhasil dinding kios itu jadi terbakar dan meledak. Besoknya, kakek pemilik kios pun datang, dan betapa kagetnya melihat kiosnya sudah hangus. Agneta pun datang, dia memasang garis polisi, dan mulai menginterogasi kakek pemilik kios, seakan-akan tidak mengetahui apa yang sudah diperbuat oleh temannya. Begitu juga Benny, yang coba mengidentifikasi tempat kejadian perkara, dengan bantuan seekor anjing pelacak. Di situ juga datang seorang jurnalis yang coba untuk meliput dan mengambil gambar. Dari identifikasi itu, mereka membawa cetakan wafel, yang mereka anggap sebuah detonator peledak. Sesampainya mereka berkumpul di kantor, Jessica mengadakan wawancara kepada para polisi dan menanyakan perihal meningkatnya aksi kriminalitas. Para polisi yang bertugas di lapangan ini, sudah sepakat untuk mengarang cerita di depan Jessica. Jessica pun berencana untuk mendatangi tempat-tempat kejadian perkara. Sebelum mereka mengajak Jessica ke tempat kejadian perkara, mereka menembaki pepohonan seakan-akan di tempat itu terjadi baku tembak. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat kejadian perkara. Dimulai dari kios makanan kakek yang terbakar. Benny dengan imajinasinya menjelaskan bahwa terbakarnya kios disebabkan oleh tembakan bazooka dari sekelompok teroris. Selanjutnya, mereka pindah lokasi ke sisi hutan. Lagi-lagi Benny menggunakan imajinasinya secara berlebihan di depan Jessica. Sepulang dari TKP, Jacob minta maaf kepada Jessica karena cerita Benny yang gak masuk akal. Keesokan harinya, tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk ke kantor polisi. Panggilan telepon itu berasal dari seorang penculik anak yang minta sebuah tebusan. Jessica yang kebetulan ada di kantor itu pun mendengar laporan dari Hakan.
Dengan begitu, seluruh personel kepolisian langsung menuju tempat penyekapan. Sesampainya di tempat penyekapan yang berlokasi di tengah hutan, Jessica mencoba untuk bernegosiasi ke si penculik. Sebelum memberikan uang tebusan, mereka ingin melihat kondisi anak yang diculik. Ternyata anak yang diculik itu adalah Mike, tetangganya si Benny. Volke langsung perintahkan Hakan untuk segera memanggil bantuan ke Departemen Kepolisian Khusus Anti-Teror. Selagi menunggu pasukan khusus datang, Benny pun berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah penculik. Dengan gaya yang agak lebay dia merangkak mengendap-endap menyusuri rumput. Volke sudah melarangnya, tapi Benny terus masuk tanpa mendengar instruksinya. Sesampainya di dalam, ternyata penculik itu adalah Goran, si pecandu alkohol yang sebelumnya pernah disuruh mencuri oleh Jacob. Di dalam rumah itu, Benny menggunakan skenario menukar posisi anak yang diculik dengan dirinya. Tidak lama dari itu, pasukan khusus pun datang. Jacob yang mulai curiga pun mencoba masuk ke rumah. Ternyata rencana penculikan ini adalah murni rencana si Benny, tanpa sepengetahuan Jacob. Pasukan khusus mulai mengepung rumah. Di dalam rumah, Jacob dan Benny mulai kebingungan dan mulai berdebat hingga saling pukul. Melihat mereka berdua saling pukul, si Goran juga ikut panik. Tanpa sengaja pistolnya menembak keluar jendela, hingga hampir mengenai pasukan khusus. Karena dianggap mengancam, pasukan khusus mulai menembaki seluruh sudut rumah. Melihat itu, Jessica dan Pak Volke marah dan mencoba memerintahkan komandan pasukan khusus untuk menyetop tembakan yang membabi buta itu. Lalu mereka keluar dari rumah. Di sini Jacob berganti pakaian dengan hoodie si penculik. Sambil menodongkan pistol, Jacob membawa Benny untuk kabur dengan menggunakan mobil. Merasa ada yang gak beres, Jessica masuk ke dalam rumah. Dia menemukan si Goran keluar dari lemari. Dalam pelarian, Benny mengendarai mobil itu dengan ugal-ugalan. Sampai akhirnya, mobil yang dikendarai mereka pun terbalik. Di situ Jacob menemukan fakta baru bahwa ternyata selama ini Benny pakai wig buat menutupi rambut depannya yang mulai botak. Lalu, mereka pun kabur ke tengah hutan. Di dalam pelarian menuju ke tengah hutan, Benny ingin berhenti sebentar, karena dia ingin buang air besar. Posisi tangan mereka terborgol dan Benny lupa kuncinya tertinggal di dalam mobil. Dan akhirnya, mereka semua merasa heran memergoki Jacob dan Benny yang sedang boker di hutan. Tiga bulan kemudian, kantor polisi pun jadi ditutup. Jacob memiliki ide untuk menjadikan kantor itu sebagai kios pizza. Jacob dan Lasse menjadi koki, Hakan menjadi CS dan kasir, Bapak Vodka dan kakek yang kiosnya terbakar menjadi pengaduk adonan. Benny dan Agneta menjadi pengantar pizza. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini sampai selesai. See you in next video.